Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai mengenal Astabrata. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis Bukhari Muslim. Apa hubungan hadis tersebut dengan ajaran Astabrata? Asta artinya 8 dan Brata artinya perilaku. 8 perilaku yang idealnya dimiliki seorang pemimpin. Astabrata yang ada di dalam alam semesta terdiri dari 4 unsur bumi dan 4 unsur yang ada di langit. Yang ada di bumi adalah air, angin, api, dan tanah. Yang ada di langit adalah matahari, bulan, bintang, mendung, atau awan. Syarat seseorang agar bisa menjadi pemimpin yang terpuji minimal harus mengenal 8 dasar karakter yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sedang yang ada di bumi misalnya adalah air, mempunyai sifat menetes, mengalir, menyuburkan, menyadarkan, dan bijaksana. Angin selalu bergerak, berembus, menghidupi, dan menyegarkan. Api memiliki sifat membakar, menerangi, mematangkan, menuntaskan. Sedangkan tanah memiliki sifat diam, tetap, istiqomah, konsisten. Matahari adalah sumber energi, menerangi, bersinar secara merata atau adil. Bulan menerangi kegelapan, sinarnya lembut, penuh kasih, menjadikan indah. Sedangkan bintang sebagai petunjuk dan simbol prestasi. Mendung memiliki sifat mengayomi, melindungi dari panas, dapat menjadi hujan. Mengenal Astabrata bila tidak dikaitkan dengan hadis Bukhari Muslim di atas, mungkin Astabrata hanya diperlukan bagi calon-calon pejabat penguasa, mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, ketua organisasi, ketua partai, dan ketua-ketua yang lain. Sedangkan hadis di atas menekankan bahwa setiap orang adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi pentingnya mengenal Astabrata atau 8 energi alam semesta ini hendaknya dipahami dan diamalkan bagi semua orang yang telah dewasa dan mandiri. Bila Islam mengenal sifat-sifat kerasulan ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona, maka dalam ajaran Jawa mengenalkan Astabrata yang apabila dipraktikkan sebetulnya tidak jauh berbeda. Namun bagi sebagian kalangan umat Islam, sifat-sifat kerasulan itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Sebenarnya hal ini kurang pas, sebab setiap muslim yang mengaku umat Muhammad harusnya memiliki sifat-sifat sebagaimana teladan mereka, yaitu Nabi Muhammad. Hal ini mungkin juga tidak jauh berbeda bagi sebagian orang-orang Jawa yang menganggap bahwa Astabrata bukan untuk setiap orang. Wahai anak-anakku, murid-muridku, cobalah kita melihat kenyataan sehari-hari. Adakah kita jumpai seseorang yang memiliki ciri-ciri sebagai pemimpin yang terpuji, sebagaimana idealnya pemimpin yang memiliki watak luhur semesta, yaitu Astabrata? Bila memang ada, apakah itu suatu kebetulan atau naluri saja? Atau yang bersangkutan telah belajar dan menerapkan ajaran Astabrata tersebut? Jika memang telah belajar, lalu siapakah yang telah mengajarkannya? Rasanya hampir mustahil menemukan pemimpin yang terpuji seperti itu.
Lalu bagaimana pula prosesnya? Kita telah sering mendengar cerita-cerita, dongeng, kisah-kisah para raja, para nabi atau rasul, atau tokoh-tokoh di masa lalu yang begitu hebat, adil dan bijaksana. Namun, sebagian cerita itu hanyalah dongeng di masa lalu saja. Di dunia nyata sekarang, hampir tidak ada tokoh seperti itu. Mengapa demikian? Bukankah setiap orang jika ditanya tentang keinginan hidup nyaman, tentram, damai dan bahagia, jawabannya selalu pasti ingin begitu. Sedangkan tokoh-tokoh yang besar, hebat, kuat, adil dan bijaksana tidak dihasilkan oleh keadaan yang selalu nyaman seperti itu. Hanya negara atau keadaan yang selalu penuh dengan konflik, peperangan, perjuangan dan banyak pengorbanan yang melahirkan orang-orang besar. Bahkan kisah-kisah sukses para konglomerat pun pasti penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Kisah Siddhartha Gautama misalnya, atau Sang Buddha yang rela meninggalkan kemewahan dan kenyamanan istana demi mencari pencerahan hidup adalah contoh nyata yang abadi di antara contoh-contoh orang besar yang lain. Bagi kita yang telah dewasa, paling tidak telah berakal sehat, tentu tahu bahwa sejarah bukanlah hanya dongeng pengantar tidur bagi anak kecil. Sejarah adalah pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki bakat hidup atau potensi menjadi orang yang besar. Bahkan bagi kita umat Islam, di mana Al-Quran menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak akan beriman. Surat Ar-Ra'd ayat 1. Tidak lantas membuat kita kecil hati atau pesimis. Kita harus bijak memahami ayat tersebut. Selama kita berpikir kritis dan positif, kita pasti akan paham mengapa dikatakan bahwa kebanyakan orang tidak akan beriman. Apakah ini nas ataukah ramalan? Kebanyakan atau mayoritas tidak akan beriman. Jika kita termasuk orang yang selalu membanggakan diri sebagai negara yang mayoritas Muslim, bukankah di antara yang mayoritas itulah yang tidak beriman? Ayat ini seharusnya menjadi pengingat akan iman kita masing-masing. Jangan hanya bangga pada mayoritas. Sudah benarkah keimanan kita? Pantaskah kita selalu menghayalkan tentang surga? Apakah kita termasuk golongan yang mayoritas ataukah minoritas? Benarkah yang beriman itu adalah golongan yang minoritas? Semua pernyataan yang ada dalam Al-Quran tidak bisa ditelan begitu saja tanpa penalaran, perenungan yang panjang dan terus-menerus. Al-Quran Surat Muluk ayat 10 yang kurang lebih artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Penghuni-penghuni neraka adalah mereka-mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan. Demikianlah inti ayat tersebut. Lalu apa hubungan ayat Al-Quran ini dengan ajaran Astabrata? 8 karakter alam semesta ini, bila kita pahami secara mendalam, akan mengantarkan kita kepada pemimpin kita yang terpuji, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasul. Semakin kita mempelajari akhlak Rasul, semakin kita sadar bahwa contoh yang paling sempurna pelaksana ajaran Astabrata adalah Rasul itu sendiri. Karena Rasul adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi wajar bila karakter-karakter alam semesta ada pada Rasul. Di sini menjadi jelas bahwa melaksanakan ajaran alam semesta, watak-watak alam adalah sejalan dengan keteladanan Rasulullah. Bagi mereka-mereka yang merasa agamis sebagai Muslim, tidak perlu ragu atau alergi dengan ajaran-ajaran Jawa, khususnya Astabrata, karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan, tinggal terserah pada kita masing-masing. Apakah Islam kita harus selalu terhubung dengan hal-hal yang berbahasa Arab? Ataukah yang penting bukan masalah bahasanya, tetapi jiwa yang melandasinya, yaitu ucap itikat perbuatan kita
apakah selaras dengan alam semesta ataukah tidak? Benarkah kita memahami rahmatul alamin? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.